بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Al-mukarram, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberi oleh Allah kekuatannya, imannya, Islamnya, taufik, hidayah, bahkan ma'unah riayahnya, sehingga Bapak, ya kita semuanya bisa sama-sama melaksanakan solat maghrib dengan jamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim, yaitu sama-sama belajar kitab Rukunan Melayu. Mudah-mudahan dengan kajian Rukunan Melayu ini kita sama-sama rukun, sama-sama sayang, sama-sama mencintai, sama-sama menghargai, sama-sama menghormati. Amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah solat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan halaman 4. Adapun rukun Islam itu 5 perkara. Sudah ada Pak? Nomor 4. Adapun rukun Islam itu 5 perkara. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi rukun pertama itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi di dalam 2 kalimat syahadat itu ada tauhid, ada syahadatullah, ada syahadat Rasulullah. Jadi ada 2 syahadat itu. Syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tarik di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kata Nabi, buniyal islamu ala khamsin. Jadi Islam itu dibangun ada 5 macam. Tamsilnya gini Pak, rumah ini kalau mau dibangun, masjid ini kalau mau dibangun, pasti membutuhkan semen, pasir, batu dan seterusnya. Begitu juga Islam itu tidak akan terbangun, Islam itu tidak akan kokoh kalau tidak 5 masalah ini, 5 macam ini. Nah, 5 macam ini apa kata Nabi? Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Rahu asy-Syaikhani. Kita kembali lagi di sini. Jadi 2 kalimat syahadat. Jadi yang kedua ini sembahyang 5 waktu di dalam sehari semalam. Jadi kita dalam sehari semalam 5 waktu. Kalau kita lihat hadis tadi itu kan secara globalnya kan Pak. Rumah itu kan pasti ada tiangnya. Jadi tiang daripada Islam, tiang daripada solat itu kan, tiang daripada rumah ini kan adalah solat. Ya, tiang daripada rumah tiang daripada rumah maksud rukun ya. Jadi kita kembali lagi. Jadi 2 kalimat syahadat. Jadi 5 waktu ya, 5 waktu di dalam sehari semalam kita melaksanakan solat. Itu adalah tiang. Jadi solatnya adalah tiang. Jadi kalau tiangnya tidak ada, maka robohlah rumah tu, robohlah masjid. Begitu juga solat. Begitu juga Islam. Kalau tiangnya tidak ada yaitu solat, maka Islamnya akan roboh, akan hancur lebur, ya, akan hancur.
Di dalam, jadi yang ketiga nih Pak, yaitu yang ketiga puasa ya pada bulan Ramadan. Yang ketiga puasa pada bulan Ramadan di dalam setahun sebulan. Jadi di dalam setahun ya di dalam 1 tahun 1 bulan kita puasa Ramadan. Itu yang wajib. Jadi wajib di dalam Ramadan itu yang wajib cuma Ramadan tok. Ya, kalau bagi orang yang udah tua dah Pak, umur 60 ke atas dah, ya mungkin tidak memungkinkan untuk berpuasa, beliau cukup membayar fidyah. Jadi fidyah itu kalau dihitung-hitung sama nasi lauknya ya kurang lebih 7 on beras lah. Udah masuk semua dah itu. Jadi kalau 7 on, mau 1 kilo pun tak apa-apa, hitung harian. Jadi kalau 1 bulan 30 kilo. 30 kalikan 10.000 ya kurang lebih 300.000 ya Pak ya. Nah, bayar fidyah bagi orang yang sudah tua, sudah ajus kalau bahasa Arab tuh, udah tidak memungkinkan untuk berpuasa, ya tidak apa-apa dia, cukup membayar fidyah. Kalau dihitung pakai nasi sesuai yang dimakan. Kalau kita makanan kita itu lauknya ayam, sayur dan seterusnya, maka 1 hari itu hitungan 1 mun ya 1 hari 1 kita makan. 1 piring lah. Kalau kita beli ya nasi itu 1 bungkus sama lauk pauknya lengkap ya kurang lebih 15.000 kan Pak. 15.000. Jadi kalau 1 bulan 450.000. Kalau bayar beras tadi kurang lebih 7 on. Bapak jamaah solat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga ya Pak tadi, puasa pada bulan Ramadan di dalam setahun sebulan. Yang keempat, mengeluarkan zakat. Ya, mengeluarkan zakat jika sampai harinya. Ya, mengeluarkan zakat jika sampai harinya pada nisabnya. Harinya kalau istilahnya Pak, kalau orang berdagang itu hitung haul kan. Suatu misal kita ini mulai berdagang Pak, anggaplah bulan 1. Ya, bulan 1 tahun kemarin 2023. Insya Allah 2024 udah 1 haul. Sudah haulnya kan, itu hitung haulnya di dalam kita berdagang. Nah, udah cukup 1 tahun, maka kita seorang yang berdagang wajib mengeluarkan zakat karena udah cukup 1 tahun. Andai kata ya masalah zakat lagi, Bapak nyimpan emas, beda emas dipakai dengan emas disimpan. Ya, ada juga orang punya emas tapi untuk berdagang. Jadi yang dizakat tuh bukan emasnya, tetapi perdagangannya. Beda dengan orang yang menyimpan emas. Maka yang dizakat itu adalah emasnya. Kenapa? Karena dia nyimpan emas. Ada lagi orang, beliau tidak nyimpan emas, tidak jual beli emas, tapi pakai emas. Itu tidak kena zakat. Walaupun 1 kilo, andai kata ibu atau istrinya daripada bapak ini pakai emas 1 kilo. Kakinya, tangannya, anting-antingnya, pokok semua, bahkan hidung pun dikasih emas. Kalau di total semua 1 kilo, tidak zakat, tidak wajib zakat. Kenapa? Karena dipakai. Jadi yang wajib zakat emas itu apa? Ketika emas itu disimpan, mulai dari tanggal 1 bulan 1, temu tahun depan, maka kena zakat. Seandainya, bagaimana kalau Pak, suatu misal dia udah 6 bulan nyimpan emas, ke 6 bulannya itu dijual, tidak kena zakat, karena belum cukup haulnya. Maka di situ haul itu tahun, temu tahunnya. Dari kita mulai nyimpan emas, dari kita berdagang, temu 1 tahun, barulah kita kena zakat. Bapak jamaah solat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampai harinya yaitu haulnya. Beda dengan kita nanam padi. Kalau kita nanam padi itu nanam panen, panen itulah kita mengeluarkan zakat. Ya, panen itulah kita mengeluarkan zakat. Nanam sayur, kayak model durian.
Kalau holnya nisabnya udah melebihi, ya kalau udah banyak buah duriannya, duitnya pun banyak, ya wajib juga mengeluarkan zakat biar berkah hartanya gitu Pak maksudnya. Karena gini Pak, karena kan ada hak orang di situ tuh. Ya, hak orang tuh ada. Memang bahasanya gini Pak. Ayam, apakah semua ayam kita makan? Jawabannya kan enggak. Apakah mungkin bulunya kita makan? Pasti jawabnya tidak. Apakah mungkin kaki ayam kita makan? Pasti jawabnya tidak. Jadi ayam ini tamsil, yang kita makan tuh dagingnya, itulah hak kita. Sedangkan kulit-kulit bulu-bulunya tuh hak-haknya yang lain. Begitu juga kita punya zakat. Apakah semuanya mau kita makan? Itu kan ada hak orang. Ada hak orang itu. Seandainya kalau kita punya duit 1 miliar, 2,5%, 25 juta itu udah hak orang, bukan hak kita. Yang kita punya cuma 975 juta, itulah hak kita. Tamsilnya seperti itulah daging ayam yang kita makan, itulah hak kita. Kulit, bulu, kotorannya, kasih yang lain. Ya, gitulah dia perumpamaan. Jadi kalau orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, itu artinya hartanya itu masih kotor. Cara membersihkan harta bagaimana? Yang mengeluarkan zakat. Ya, kalau kita seperti nanam padi Pak ya. Kan para ulama kan beda-beda tuh Pak. Ya. Nanam padi dapat 1 ton 200. Nisabnya kan 1 ton 200, itu kan ada nisab tuh Pak. Ya. Mana tadi tuh? Hari daripada nisabnya kan. Nisab ini kan bagiannya dah. Ya, batasnya. Batasnya berapa kita mengeluarkan zakat. Contohnya, kita nanam padi. Dapat padinya 1 ton 200. Kalau udah 1 ton 200 sudah 1 nisab. Kalau 1 ton belum cukup 1 nisab. Kalau 1 ton 200 itu kan 10% Pak zakat yang kita keluarkan. Yang 90% hak kita. Cuma 10% yaitu hak orang lain. Hak siapa? Hak 8 orang. Fisabilillah, fakir, miskin, hamba saya, ya, fisabilillah, ibnu sabil, amil. Nah, itu kan hak dia. Nah, yang 90% itu hak kita. 10% itu haknya orang yang barusan saya sebutkan. Kalau kita semuanya yang 10%, 100% kita ambil semua, wah, bahaya. Ibaratkan itu ada kotoran di situ tuh yang melekat. Perumpamaan tadi ayam itu masuk semua tuh kotor-kotoran masuk. Masa kita mau makan juga Pak? Bulu-bulunya kita makan, bahaya nanti sedak gitu. Karena ada hak orang itu. Karena intinya kan zakat itu kan kotoran Pak. Zakat itu kan kotoran dari hak yang memiliki harta. Bahasa secara umumnya kan kotoran, bukan kotoran dengan arti ya kotoran-kotoran kita, enggak. Ya. Bapak jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, 10% dari 1 ton 200 itu kan kita keluarkan zakatnya berapa Pak? 60? Berapa Pak? 120 kilo. Itu hak orang. Kita yang dapat berapa? 1 ton 200 dikurangi 1 ton kita dapatkan padi 1 ton 200. Hak orang 120 kilo, 10% dari 1 ton 200. Masih ada song berapa Pak? Masih kita dapat 1 ton 80 kilo. Itu baru hak kita. Nisabnya yaitu 1 ton 200. Bagaimana Pak? Seandainya saya nisabnya tidak sampai 1 nisab, cuma dapat 1 ton ya padi saya, tidak wajib zakat. Karena apa? Nisabnya tidak sampai. Sama juga kita berdagang Pak. Dalam 1 tahun kita putar tadi itu, modal kita putar, cuma dalam 1 tahun keuntungan kita cuma 5 juta atau 10 juta. Tidak cukup 1 nisab. Hitungannya berapa kalau 1 nisab? Udahlah saya bulatkan aja Pak ya. Hitungan 1 emas itu Pak.
90 gram berapa gitu, udahlah. Anggaplah 1 on ya lah. 1 on, kalau emas itu berapa sekarang? 1 gram? 800. Kalau 1 on 80 juta. Ya, 80 juta kan? Ya. 1 on kan 1 gram. Kalau 10 gram, kalau 100 gram kan 1 on. Kalau 1 on itu kan 80 juta. Kalau emasnya harga 800.000. Kalau emasnya harga 500.000, jadi 50 juta. Kalau emasnya harga 400.000, jadi nisabnya 40 juta. Sesuai emas kita yang kita pakai. Emas yang kita pakai nih, emas istri kita, ya itulah nisabnya. Satu misal emas kita ini harganya, emas istri kita lah ya, per gram 400.000. Jadi nisabnya kita bulatkan 1 on aja Pak ya. Jadi 40 juta. Dalam 1 tahun Bapak mendapatkan keuntungan di dalam berdagang emas atau berdagang apapun, atau berdagang ayam ke, atau berdagang kambing ke, atau berdagang kelapa ke, untung dalam 1 tahun 40 juta, maka dari 40 juta keluarkan zakat 2,5%. Itu aja. 2,5%. Jadi kalau 40 juta, kalau 1 juta 25.000. Ya kan Pak? Kalau 10 juta 250. Kalau 40 juta 1 juta aja zakat fitrah, zakat emalnya. Di dalam kita berdagang sesuai nisab. Kalau emas kita yang harga 1 gramnya 1 juta, oh mau 100 juta nisabnya. Nunggu keuntungan kita 100 juta barulah bisa. Jadi lihat keadaan. Itu kan ikut emasnya Pak. Ya, ikut emasnya. Bapak jamaah sholat maghrib yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak usah membahas terlalu mendetil Pak ya. Nanti ada bab-bab di sini. Cuma saya global aja. Jadi zakat itu ada 2, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah, ya zakat fitrah itu setahun sekali, jelas di bulan Ramadan. Kalau zakat mal itu tergantung juga. Kalau pendapatan waktu itu juga bisa dikeluarkan zakat waktu itu. Contoh seperti buah-buahan, ya seperti buah-buahan, apalagi Pak nanam padi. Nah, kalau kita udah 1 nisab 1 ton 200, maka wajib kita zakatkan. Nah, pertanyaan bagaimana Pak? Seandainya kami ini serba upah, cukup 5%. Nah, jadi dalam 1 ton 200 kita mengeluarkan zakatnya cuma 60 kilo padi. Kenapa? Karena 5%. Kenapa 5%? Karena kita serba upah. Semuanya upah. Nanam padi upah, benih upah, panen upah, ngeresek padi upah. Pokok semua upah semua. Udah 5%. Bahkan tanah pun nyewa. Nah, udah 5% hitungannya. Nah, gitu dia. Jadi Islam tuh enak ya. Kalau kita serba upah, ya udah 5% aja. Kalau kita banyak ngerjakan sendiri, ya 10%. Tanah-tanah sorang, ngerjakan sorang, serba sorang semualah. Banyak pun juga dapatnya. Bagaimana seandainya saya dapat 2 ton 500? Dah bisa 2 nisab. Jadi yang dikeluarkan 2 ton 400. Yang 100 kilo tidak perlu. Karena tidak mencukupi 3 nisab. Dia cukup 2 nisab. Jadi 2 ton 400 jadi 2 nisab. Bagaimana kalau saya dapat padi 1 ton 500? 1 nisabnya 1 ton 200. Yang 300 tidak wajib dizakatkan. Yang wajib dizakatkan 1 ton 200. Bapak jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kita lewat aja Pak ya. Kita lewatkan aja biar agak cepat sedikit. Yang kelima, naik haji. Naik haji ya. Ya, naik haji ya. Betul ya Pak ya. Yang kelima, naik haji di Baitullah
ya, di Kabaitullah, di Baitullah ya, di Kabaitullah, ya, di Kabaitullah, di rumahnya Allah. Jikalau puasa berjalan, jikalau, ya, haji, ya saya ulang lagi, yang kelima, ya, yang kelima, naik haji di Kabaitullah atau Baitullah jikalau puasa berjalan. Kalau zaman dulu kan Pak, kalau orang haji itu kan berjalan Pak. Dari Jeddah itu ke Mekah itu jaraknya lebih 100 kilo. Kalau dari Jeddah ke Mekah, dari Jeddah ke Madinah itu jaraknya 400 kiloan. Kalau dari Madinah ke Mekah itu 500 kilo. Lama juga Pak ya. Jadi mau berapa minggu? Tak tahulah berapa hari buat sampai zaman dulu ya. Kalau kita dari Jeddah ke Mekah itu lebih dekat Pak. Lebih dekat. Kalau kita tempuh naik mobil itu 2 jam tak sampai. Saya kemarin tuh waktu umrah itu cepat kok. Arah pulang dari Mekah langsung ke Jeddah sebentar. Yang kalau dari Madinah menuju ke Mekah kurang lebih 5 jam naik mobil bis. Kemarin kita kan langsung tuh Pak. Dari Jakarta langsung ke Madinah kan. Jadi kita ndak naik bis dari Jeddah ke Madinah, ndak, langsung pesawatnya langsung karena jamaahnya 400 orang itu, ya 400 orang itu semuanya jamaah umrah semua, jadi langsung ke Madinah. Sama juga kalau orang haji itu kan Pak, ada haji gelombang pertama, ada gelombang kedua. Kalau gelombang pertama dari Jeddah dia langsung ke Madinah dulu. Dari Jeddah langsung ke Madinah ziarah dulu. Ya, ngambil arba'in dulu. Ya 8 hari di sana. Arba'in. Kan kalau 8 hari kalikan 5 kan 40 kali sholat jamaah. Masya Allah Pak, kalau kita sholat jamaah di Madinah itu Pak, sekali sholat itu pahalanya 10.000. Kalau Bapak sholat di Mujahidin tetap 1. Bapak sholat di masjid sini sama ya 1. Di Sungai Udang pun juga 1. 1 ini dikalikan jamaah 27, jadi 27 kan Pak. Kalikan 100, cuma 2.700 ya kita sholat di sini pahalanya. Dengan jamaah ya, jamaahnya kalau sholat wajib itu kan pahalanya 100 Pak. Jamaah kan 27. Sholat ini sini cuma dapat 1 ya nilainya. Jadi kalau dikalikan cuma dapat sekali sholat 2.700. Ketika Bapak sholat di Madinah itu 10.000. Jadi sekali sholat pahalanya dapat 27 juta per sholat. Bagaimana kalau kita sholat di Mekah? Kalau sholat di Mekah itu Pak 100.000 per sholat. Bapak kalikan 100.000 dikalikan 27 dikalikan 100 jumlahnya 270 juta per sholat. Ya, jadi besar Pak pahala. Balik dari Mekah tak sholat lagi. Ngapa udah banyak dan ngumpulkan pahala katanya. Langsut dia. Masya Allah. Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu pahala sholat tuh Pak. Kalau sholat di Mekah, apa kata Nabi? Tempat kita, apa istilahnya, tempat kita ngunjung itu ada 3 masjid, yaitu Mekah, Madinah, Aqsa. Jadi Aqsa ini kalau sekali sholat itu pahalanya cuma 500 ya Pak. Masih besar di Mekah. Mekah itu besar pahalanya. Jadi sekali sholat itu 100.000. Bayangkan Pak, sholat 5 waktu. Kalikan tuh Pak, berapa hari kita di Mekah. Tambah lagi kalikan sholat sunnah-sunnah tahajudnya. Masya Allah. Jadi artinya ketika kita berada di Mekah maupun Madinah, upayakanlah kita sholat di sana. Sayang, kapan lagi kita kalau mau nemukan lagi mau sholat apa istilahnya mau umrah haji, iya kalau badannya sehat, iya kalau kuat, ya bisalah ke Mekah ke Madinah, tapi dia tak mampu pergi ke sana. Udah tua dah kan, udah 90, udah 100 tahun dah, mana mampu dah. Ya.
Kita tawaf aja Pak, yang di atas itu kan sekali putar itu 1 kilo. 7 kali putar udah 7 kilo. Belum lagi Safa wal Marwah itu 400 meter. Jadi 400 kali 7 hampir mau 4 kilo juga. Kalau alang-alang ya tak mampu Pak. Maka orang yang ibadah haji rata-rata kan memang fisik yang diandalkan. Kita kembali lagi ke masalah tadi atau hadis Nabi tadi kan, wal hajjil baiti wa shaumi ramadan kata Nabi kan, ya haji. Puasa Ramadan udah Pak ya udah selesai ya. Jadi rukun Islam itu ada 5. Ya, ada 5. Jadi pondasinya adalah syahadat. Islam kita bisa kuat, Islam kita bisa kokoh. Yang pertama pondasinya. Kuatkan dulu pondasinya. Kalau istilah rumah tuh tungkatnya, bawah daripada tungkatnya tuh alasnya harus kuat. Kalau alasnya tidak kuat, terbenam. Ya, tungkatnya akan terbenam. Kenapa? Karena alas ya dengan alasnya tidak kuat. Karena pondasinya tidak kuat. Yaitu syahadat. Kemudian solat adalah tiang. Istilahnya rumah itu adalah solat. Maksudnya rumah itu ada tiangnya. Ya, rumah itu ada tiangnya. Jadi Islam itu ibaratkan rumah. Sedangkan tiangnya ibaratkan solat. Rumah bisa kuat, kokoh tergantung tiangnya. Kalau tiangnya terbuat dari kayu lempung, nah tunggu ya tuh, biar atapnya bagus, biar dindingnya bagus, ya bakal juga rosak juga hancur. Nah, jadi sholatnya harus kuat, ya tiangnya harus kuat sholatnya. Kalau sholatnya tidak kuat, ya. Yang ketiga Pak, yaitu puasa Ramadan kan. Ya, puasa Ramadan ibaratkan atap. Ibaratkan atap. Jadi puasa itu ibaratkan atap. Jadi kalau kita rumah tak punya atap, ya habislah kita kena hujan, kena panas, ya itu ibaratkan puasa. Sedangkan zakat tuh ibaratkan dinding-dinding kan, dinding-dindingnya, dinding daripada rumah, dinding daripada masjid, dinding daripada bangunan atau gedung dan sebagainya. Ya, harus kuat kan, ya dinding-dindingnya. Kemudian haji ibaratkan ya pintu, jendela, ya jendela, pintu dicat dan seterusnya. Itulah perumpamaannya. Kita lanjutkan Pak. Adapun syarat Islam. Nah, ini syarat daripada Islam. Adapun syarat daripada Islam itu 4 perkara. Saya ulang. Adapun syarat Islam itu ada 4 perkara. Yang pertama, sabar atas hukumnya Allah. Sabar atas hukumnya Allah. Kita harus sabar atas hukumnya Allah. Jadi apapun yang terjadi itu Pak, memang kita harus sabar. Apa kata Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, "Ma yazalul bala bil mu'minin wal mu'minat fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqiyallaha wa ma 'alaihi khati'atun." Kata Allah, kata Nabi, tidak akan henti-henti cobaan kepada orang mukmin maupun mukminat. Mukmin yang laki-laki maupun mukminat perempuan. Baik di dalam dirinya diuji oleh Allah, cobaan. Tidak akan henti-henti, selalu Allah akan menguji. Memang begitulah, orang mukmin pasti diuji oleh Allah. Ya, diuji terus diuji. Dalam dirinya dulu diuji. Jiwa kita dulu diuji. Baik diri kita dalam sakit kita, lemas kita, entah apa diuji oleh Allah. Kadang-kadang kita dikasih peluk oleh Allah, itu juga ujian. Kadang-kadang kaki kita tersandung, juga ujian, itu juga cobaan. Maka Allah tidak akan henti-henti kasih balah, kasih cobaan. Wa walidi dan anaknya pun juga diuji oleh Allah lah dan lain sebagainya. Wa malihi dan hartanya. Apa tujuannya Allah? Hatta yalqiyallah, sehingga mereka dengan ujian itu mereka akan temu dengan Allah dan beliau ya yang tadi yang diuji dalam keadaan tidak ada kesalahan, tidak ada dosa sama sekali. Itu tujuan Allah, biar dia bisa temu dengan Allah nanti di akhirat.
Kalau kita ingin temu dengan Allah, ya diuji dulu. Sabar enggak kita? Maka tadi, ya syarat daripada Islam, kita tuh harus sabar atas hukumnya Allah. Apapun yang terjadi hukumnya Allah. Hari ini kita diuji oleh Allah sakit. Udah, terima. Tinggal diucapkan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna sesungguhnya kita, itu lillah milik Allah. Wa inna dan sesungguhnya kita, ilaihi kepadanya, raji'un pasti kembali. Kita sakit, kembalikan kepada Allah. Kita sehat, kembalikan juga kepada Allah. Pun juga dari Allah. Ya. Kita sukses pun juga kembalikan kepada Allah. Semuanya dia semua. Sabar atas hukumnya Allah. Yang kedua, redha. Rela akan qada'illah. Redha akan qada'illah. Ya, kita suka apapun yang diputuskan oleh Allah. Hari ini kita keluar dari rumah, dapat rezeki sedikit, ya terima dengan ikhlas. Terima dengan redha. Ya, kita terima, redha. Rela kita. Suka kita. Senang kita dikasih rezeki sedikit, suka juga, syukur juga. Dikasih rezeki banyak pun juga syukur. Tenang hati kita. Rela kita, suka kita. Ini kalau syarat orang Islam. Jadi syarat daripada orang Islam itu dia redha ketentuan Allah. Baik, terima. Buruk pun juga diterima. Kadang-kadang maaf Pak, ya secara pribadilah kita lah umumnya lah. Kalau kita ni baik je mau diterima, yang buruk kadang-kadang mulalah ngeluh-ngeluh sana, ngeluh sini. Cerita sana, cerita sini kan. Yang baiknya ya mau. Kena yang buruk, luar biasa. Nah, syarat daripada Islam kita belum kita penuhi. Kenapa? Kita tidak menerima baik dan buruk dari Allah. Kadang-kadang kita maaf, kadang-kadang ya kita entah istri kita nyalahkan suami, kadang-kadang suami nyalahkan istri. Ah itulah bang kau, udah aku bilang-bilang, kan? Padahal udah tadi dibilangkan syarat daripada Islam ketika kita ya menerima redha apapun ketentuan Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Itu yang berat tu Pak, yang buruknya. Hari ini kita sukses nanam padi. Pas putaran kedua habis padi kita nak makan tikus semua. Mula. Kau tikus? Awas kau. Geram dengan tikus. Tidak nerima kita. Sebenarnya kita harus nerima. Udahlah. Kembalikan kepada Allah. Dan juga janji Allah juga kan. Janji Nabi. Tidak akan henti-henti cobaan Allah kepada orang mukmin maupun mukminat. Baik dirinya, hartanya, anaknya, istrinya. Apa sih tujuan Allah? Supaya kita ditemu dengan Allah di akhirat. Itu aja kok. Ketika kita bertemu dengan Allah, kita tidak ada kesalahan lagi. Semua dosa-dosa kita terhapus dengan apa? Dengan cobaan yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga Pak, ikhlas hatinya, menyerahkan dirinya kepada Allah, ikhlas hatinya. Ya, ikhlas karena Allah. Hatinya, ikhlas hatinya, menyerahkan dirinya kepada Allah, ikhlas karena Allah. Ketika mendapatkan rezeki yang banyak, ikhlas karena Allah. Ketika diuji oleh Allah, padinya rusak karena Allah. Dia kan menyerahkan ke Allah semua. Minallah dari Allah, ilallah kembali kepada Allah. Yang baik dari Allah, ketika buruk kembalikan kepada Allah. Inilah ikhlas. Bahkan kata ulama, para ulama itu, ikhlas itu tidak bergeming perasaannya manakala ya dicela, diremehkan. Ketika kita dicela, diremehkan, tidak pengaruh. Tidak ya mendapatkan suatu yang tidak kita inginkan, tetap ya kita terima, kita redha dan tidak ya
menyulang, ya, tidak apa istilahnya, ketika kita mendapat pujian tuh tidak pengaruh Pak, tetap karena Allah. Ketika kita dihina juga karena Allah. Ketika kita disanjung-sanjung pun juga karena Allah. Ya. Bapak jamaah sholat isya yang maghrib yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin dari itu aja dari yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Bapak mau bertanya, silakanlah. Masih panjang nih Pak pembahasannya, nanti insya Allah minggu depan lah kita bahas. Baik. Iya. Berapa persen? Nah. Oh, dia nisab. Nisab namanya nisab. Nisab itu itulah kalau kita udah dapat ukuran segitu baru kita bisa mengeluarkan zakat. Itu nisab. Ukuran. Kalau kita dapat 5 juta, ya kita keluarkan zakatnya 2,5%. Itu zakat langsung itu dah. Kalau yang nisab ini kan nunggu 1 tahun. Ini lihat dulu. Yang tersimpan. Harta yang dipakai tidak kena. Contoh seperti itulah tadi. Gaya emas itu kan kita pakai. Kalau harta yang kita pakai ya zakatnya itu diputar dulu. Kalau berdagang ya. Kalau yang kita pakai ya enggak lah ya. Seperti kita beli motor. Kita beli motor itu kan enggak. Kita beli rumah. Cuma uangnya ya yang kena zakat kemarin sebelumnya. Mungkin kita beli. Contohnya gini. Bapak dapat jual tanah di Ayani. Harga tanah itu 1 M. Nah, zakatnya berapa? 2,5%. Kemudian Bapak keluarkan zakat kan, baru Bapak beli mobil. Ya udah mobilnya itu tidak kena zakat dah. Karena tadi itu udah kena zakat dah pertama. Ya disimpan termasuk kita kebun juga laku. Laku. Kemudian buah-buahan ya seperti buah kelapa, nisabnya udah cukup. Kemudian durian, buahnya banyak, dihitung nisabnya pun cukup. Kita nanam sayur, nisabnya pun udah cukup. Nanam padi nisabnya kan 1 ton 200. Kalau dia 1 ton tidak wajib zakat, cuma sedekah ya. Nisabnya berapa? 1 ton 200. Kalau dia dapat 1 ton 500, jadi nisabnya 1 ton 200, 300 tidak wajib zakat, cuma sedekah ya. Nah, gitu Bang. Nah, kalau orang berdagang, nisabnya apa? Nah, cukup dulu haulnya, hitung haul dulu 1 tahun. Nisabnya dihitung dulu dia tuh, keuntung dia. Suatu misal modalnya 100 juta. Dia keuntungannya 100 juta. Jadi modal kan 100 juta. Modal enggak usah hitung. Lain, beda kan. Jadi yang dihitung tuh apa? Untungnya. Dalam 1 tahun dia untung berapa? 100 juta. 100 juta lah zakatnya tuh 2,5%. Sekarang nisabnya. Kalau kita hitung nisabnya, tadi kan emas. Harganya 1 gram 400.000 lah gitu ya. Jadi kalau 400.000, kalau 1 on 40 juta. Cukup nisabnya 40 juta. Kalau 30 juta enggak cukup 1 nisab. Kenapa? Dia 30 juta ya untungnya. Kan harusnya 40 juta. Kalau dia dapat 50 juta, baru satu hitungan baru 1 nisab. Kenapa? Karena cuma 40 juta. 50 yang 10 juta enggak dihitung. Enggak cukup ukurannya. Nisab itu kan ukuran dia. Hitung 1 on sebenarnya 90 gram berapa gitu. Kalau wajib zakat emas gitu. Sedekah bebas. Jadi yang namakan sedekah ini kan
Senyum pun sedekah ya. Ya, ada sendal orang, tadinya ngadap sini dibalik ke sana, itu sedekah juga. Nyiapkan mikrofon, nyiapkan meja juga sedekah juga. Nyiapkan air minum, nah, itu juga sedekah. Kalau infak itu kan cuma dua, ndak harta, duit. Kan itu infak. Kalau sedekah itu kan umum. Kalau infak kan khusus, udah pasti duit barang. Kalau sedekah kan kita senyumnya udah sedekah. Akhirnya dia pun di tok tuh tulisan sedekah. Pas toknya lewat senyumnya ada. Nah, udah. Maka di tok tuh jangan tulis sedekah, infak. Kan dua, ada duit, barang. Nah, kalau dibilang sedekah, nah senyumnya ada tuh. Jadi kalau tok jangan tulis sedekah, infak. Apa lagi Pak? Ya Allah. Kalau zakat profesi itu bisa kita keluarkan setiap bulan pas kita kayak model pegawai negeri. Kalau dia suatu misal, ada juga sebagian orang dia nyukupkan 12 bulan. Ada juga beliau udahlah aku tiap bulan ya, kalau aku dapat gaji 5 juta tiap bulan udahlah langsung keluarkan ya lah. Nah, itulah zakat profesi. Kayak kita kerja di perusahaan, kemudian kerja di kantor-kantor gubernur bupati, nah, bisa kita sisihkan setiap bulan tuh kita keluarkan, dah boleh dah. Itulah zakat profesi. Ya? Enggak lah, tak ada lah. Ini kan enggak pasti kan, istilahnya apa namanya? Ya apa nama bahasanya tuh? Dia dapat pun mana-mana kan, jadi ngeluarkan pun salah mana-mana lah. Yang bagus Pak banyak ikhlas. Itu aja. Lagi boleh. Tidak apa-apa, kita tetap terus saja. Iya Pak. 25 juta zakatnya. 2,5%. 25 juta. Kalau 1 M. Oh, kalau 100 juta. Oh, 2,5 juta. Ya betul. Iya. Oh. Keluar lagi lah Pak. Bagus dia nukan cepat. Oh, enggak lah. Tidak lah. Bisa riba. Jadi saya garis bawahi Pak. Kalau suatu misal saya lah minjam dengan Bapak kan. Ya, anggaplah berapa juta gitu ya, 10 juta atau berapa. Kemudian 1 tahun 2 tahun baru saya kembalikan kan. Iya. Yang Abdul itu kalau kita lihat orang-orang dahulu Pak ya, kalau padi-padi dulu zaman dulu dah tempat saya lah. Memang berkah dulu padi orang dulu. Jadi artinya gini, dia tidak akan makan padi dulu, maksudnya beras nasi, dia akan mengeluarkan zakat dulu, baru dimakan. Orang-orang dulu lah ya, saya perhatikan betul dia. Sehingga padi itu memang luar biasa berkahnya tuh. Orang-orang dulu tidak akan ngaco dulu, dihitung dulu loh. Udah tahu udah sekian-sekian, baru dia keluar zakat, baru dia dimakan. Kotornya lo dibuang, masak sama-sama. Gitu ya makan ayam, gitu ya makan itunya. Bersihkan dulu. Yang Abdul tuh bersihkan dulu, barulah kita makan. Itu aja Pak ya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.